Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya semua berdiri dulu. Nah, coba lihat sekeliling kelas masih ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, dibuang ke tempat sampah ya. Sekarang ibu mau mengabsen semua siswa. Windy Rahayu Putri hadir. Evelina Sari hadir. Umu Sita Anjani Lubis hadir. Din Edriani hadir. Oke, baik. Semua hadir ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk menambahkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bernyanyi Garuda Pancasila yang ibu bimbing. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi otot manusia secara peduli. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf secara tanggung jawab. Yang ketiga, dengan mengamati, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia secara percaya diri. Selanjutnya, ibu mau semua siswa membuka buku pembelajarannya halaman 18. Semua bawa buku kan? Nah, udah dibuka bukunya? Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai otot. Ada yang tahu sebelumnya otot itu apa? Ya, betul sekali. Otot itu adalah jaringan yang ada dalam tubuh kita berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang kita sehingga kita dapat bergerak. Otot bekerja dengan kontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot, ada yang tahu apa fungsi otot? Ya, benar sekali. Fungsi otot itu yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya seperti berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua yaitu menggerakkan jantung kita supaya kita bisa melakukan aktivitas. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu seperti nutrisi, oksigen, dan yang lainnya. Ibu mau tanya, macam-macam otot itu ada berapa? Oh iya, betul, ada 3. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos itu adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita sendiri, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar ataupun saraf otonom. Otot polos itu berbentuk seperti gelondong, di mana kuda ujungnya itu runcing dan mempunyai 1 inti sel. Nah, yang selanjutnya itu otot apa? Ya, betul, ini merupakan otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh kita yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran kita. Otot lurik dinamakan juga sebagai otot rangka. Kenapa demikian? Karena menempel pada rangka kita, di mana otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Terlihat seperti di gambar. Di sini terlihat ada gambar yang berselang-seling warna hitam. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat dan berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan ada pada otot jantung. Misalnya, sisi gelap terang dan inti sel yang beradanya di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh kita. Ya, bagus. Ibu mau nanya, ini gambar apa?
Oh iya, betul. Ini merupakan kelainan daripada otot manusia. Yang pertama yaitu hipertrofi. Kelainan pada otot ini yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot memberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Di sini terlihat gambarnya di sini terlihat bahwa salah satu ototnya itu membesar, sedangkan yang satunya itu otot normal. Berarti otot yang kayak gini disebut dengan hipertrofi. Yang kedua yaitu atrofi. Atrofi yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Kalau atrofi berarti kita bergerak pun susah karena otot kita mengecil, tidak normal. Yang ketiga yaitu stiff kaku leher. Di sini terlihat bahwa salah satu bahu kanan dan bahu kiri itu tidak rata, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Itu merupakan peradangan antara trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba dan salah gerak. Yang keempat yaitu tetanus. Ada yang tahu tetanus itu apa? Tetanus itu merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Anak-anak semua, ada yang tahu nggak bagaimana cara kita menjaga atau merawat otot kita agar terhindar dari yang namanya kelainan otot itu? Ada yang tahu? Ya, yang pertama itu menghindari gerakan yang terlalu berat, yang berlebihan. Seperti gerakan yang dipaksakan itu, gerakan secara tiba-tiba dan kegiatan yang terlalu membebani kerja otot itu tidak boleh kita lakukan. Yang kedua yaitu melakukan peregangan. Sebelum ataupun sesudah melakukan aktivitas, ada baiknya kita melakukan peregangan terlebih dahulu dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Yang ketiga yaitu melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan dalam menjaga kesehatan otot kita, seperti misalnya jogging di pagi hari, sepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan yang lainnya. Yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Dalam mengonsumsi cairan tubuh, setidaknya kita mengonsumsi 6 gelas air setiap harinya, itu minimal, agar tubuh kita menjadi sehat. Cairan ini dapat membantu otot kita berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Yang kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Makanannya itu seperti seperti telur, putih telur, susu, ikan, sayur-sayuran, dan yang lainnya. Dan yang kelima yaitu meringankan nyeri otot. Selanjutnya, Ibu mau nanya, ada di sini siswa yang belum mengerti tentang penjelasan Ibu? Ibu persilahkan, siapa yang mau nanya? Tidak ada, oke. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul sekali, salah bantal. Ada di sini yang sering terjadi salah bantal ketika tidur? Nah, coba baca cerita mengenai salah bantal tersebut. Setelah selesai dibaca, Ibu mau kalian menyusun kelompok seperti biasanya yang terdiri 4 atau 5 orang setiap kelompok. Sudah dibaca? Sudah. Oke. Sekarang Ibu mau semua setiap kelompok itu menentukan ide pokok setiap paragraf dari paragraf 1 sampai ke paragraf 10 dari cerita salah bantal tersebut. Ibu tunggu waktunya selama 15 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang tiap perwakilan membacakan hasil diskusinya ke depan. Perwakilan dari kelompok 1 silakan maju.
Iya, bagus. Ide pokok paragraf pertama yaitu sudah 2 hari ini leherku sakit. Nah, ide pokok paragraf kedua apa? Ya, apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Itulah yang dinamakan salah bantal. Ide pokok paragraf ketiga, menurut Dr. Melia Waryanto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Ide pokok paragraf keempat yaitu, kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik di kalangan anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada pokok paragraf ke-6, ide pokoknya yaitu, nyeri pada leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan ataupun stres. Ide pokok paragraf ke-7 yaitu, semua orang bisa mengalami nyeri. Ide pokok paragraf ke-8, bila sudah terkena salah bantal, ada baiknya segera diobati dengan cara dipijat. Tapi kita tidak boleh melakukan pemijatannya secara sembarangan, harus dengan orang yang ahli. Ide pokok paragraf 9, selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot kita. Dan ide pokok paragraf 10 yaitu, bagaimana cara kita agar terhindar dari penyakit salah bantal tersebut. Oke, bagus. Pintar semua ya. Oke, di sini masih ada yang kurang mengerti mengenai penjelasan Ibu? Udah semua ya? Ya. Kalian mengerjakan tugas di halaman 23 yang berisikan tabel. Minggu depan dikumpul ya anak-anak. Masih ada yang kurang mengerti? Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu kesimpulan dari otot ini yaitu jaringan yang ada. Otot merupakan jaringan yang ada dalam tubuh kita yang bekerja secara terus-menerus menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Fungsinya yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja, menggerakkan jantung, dan mengalirkan darah. Sudah mengerti semua? Nah, sebelum pulang, mari rapikan semuanya, masukkan buku ke dalam tas, rapikan semua yang ada di meja, dan kursi-kursinya semua dirapikan ya. Agar kita selamat sampai tujuan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.